Ustaz, ini ada kaitannya nggak sih? Ada kemungkinan nggak sih ketika ibu ini mengajukan gugatan cerai, bisa dibilang jodoh mereka itu nggak panjang itu, Pak? Ya, jadi seorang istri yang mendapat penzaliman daripada suami boleh untuk fasah, boleh untuk meminta hubungan keluarganya itu pisah atau firaq, divorce dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan komitmen awal. Ketika menikah, komitmennya kan saling mencintai, saling menyayangi, dan itu perintah Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Memang diciptakan beragam, ya, berpasang-pasangan itu agar saling menjadikan rasa cinta, menjadikan tenang batinnya, dan akhirnya menjadikan penuh dengan kasih sayang. Satu sama lain melengkapi. Seharusnya itu yang terjadi. Tapi ketika tidak terjadi, seorang suami misalnya selalu zalim, tidak menafkahi, boleh istri minta cerai. Bahkan dalam satu kitab disebutkan, kitab fikih maksud saya, orang yang tidak menafkahi lahir dan batin pada istrinya, istri boleh minta cerai. Apalagi sampai menzalimi. Begitu juga seorang suami boleh untuk mentolak atau menceraikan istri ketika istri tidak taat, tidak patuh. Dalam banyak referensi disebutkan, salah satunya ketika istri tidak mau melayani suami, boleh suami langsung, udah kamu cerai saja, saya tak cari yang lain misalnya. Maka prinsip itu diatur dalam Islam agar antara suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi, tidak saling menyakiti. Itu prinsip. Ya, aturan itu juga yang membuka mereka berdua untuk saling berkomunikasi. Betul sekali. Ada kemungkinan tertutup komunikasi, nggak bercerita apa yang dialami oleh suaminya karena terhadap istrinya, mungkin salah satu cemburu itu tidak dibilang ke istrinya. Akhirnya dia mencari pelampiasan lain. Cara lain dengan caranya sendiri. Nah, maka komunikasi ini dalam berkeluarga adalah kunci. Jadi selain pengetahuan yang memadai dalam berkeluarga, baik tentang hak-hak dan kewajiban seorang suami dan istri, komunikasi ini juga penting untuk dilatih sejak dini. Ada komitmen minimal antara pasangan suami dan istri untuk kalau ada apa-apa kasih tahu, jujurlah kepadanya. Insya Allah dengan komunikasi akan menjadikan masalah apapun bisa ada solusi dan jalan keluarnya. Iya, baik Pak Ustadz. Ibu Fatimah, Ibu melanjutkan hidup itu terus sekarang dengan cara apa nih? Masih tetap ngurut-ngurut aja? Saya masih kerjaan saya tiap hari ngurut. Ngurut orang perempuan sama anak balita gitu. Tapi tidak pernah ngurut laki-laki? Enggak, Pak. Nah, jadi pertanyaan lagi, cerainya tapi Ibu udah sah ya? Sudah sah? Ya, sudah Pak. Masuk di KUA segala macam pengadilan sudah? Ya, soalnya suami saya itu orangnya buaya, Pak. Dia pada saat Ibu ngajuin cerai, dia mau cerai atau sempat ngelawan dulu? Mempertahankan. Mempertahankan maksudnya? Suami saya itu sebenarnya nggak mau dicerai, tapi saya sudah nggak kuat lagi. Daripada tiap marah, saya ditonjokin kepala saya. Ya mungkin atas dasar itu ya pengadilan memutuskan untuk mensahkan, mengabulkan perceraian. Nah sekarang Ibu tinggal di mana? Ngontrak? Ngekos di situ yang biayain tadi anaknya Bu ya. Iya. Tapi tidak ada keinginan menikah lagi, bukan masih muda itu? Saya kayak trauma, tapi saya tuh ya sebenarnya kepingin, tapi saya pilih-pilih dulu. Takutnya itu nganu Bu, Pak. Saya tuh orang laki itu galak, jadi sebab saya habis ditonjok, jadi saya sering sakit, kepala saya kadang pusing. Gitu. Sampai sekarang Bu ya? Sampai sekarang masih. Jadi itu yang saya ingin tegaskan Mas Khalid pada pemirsa, bahwa peristiwa psikis yang terjadi pada pasangan suami istri itu akan membekas. Sehingga ibu yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini, ketika harus bercerai dan mau menikah lagi, itu bayang-bayang rasa sakitnya. Ya, masa lalu selalu membayangi. Tidak pernah selesai. Makanya ini penting agar seluruh pemirsa di tanah air dan kita semua hati-hati untuk melakukan perilaku kekerasan ini. Karena violence, kekerasan itu kalau dituruti akan melahirkan spiral kekerasan yang lain. Kekerasan berikutnya. Tapi Ibu, Islam mengajarkan tentang kesabaran. Iya, Pak. Dalam satu kitab disebutkan bahwa orang yang sabar
itu selain pahalanya besar di sisi Allah, Amin. juga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah. Ikhlaskan yang sudah terjadi, Ibu. Ya. Jangan diingat-ingat. Kalau Ibu mau menikah lagi, nikahlah. Lupakan yang lalu. Tetap berkhusnudzon kepada Allah, minta kepada Allah, semoga Allah kirim jodoh terbaik. Dan berpositif thinking, berpikir yang baik, bahwa suami Ibu adalah orang yang baik. Insya Allah Ibu akan dapat. Nggak usah takut lagi. Kalau itu takdirnya Ibu selanjutnya. Ya, dan anak saya itu ya sering saya nasehatin, kamu sama orang tua yang baik. Ya emang dia baik, Pak. Cuma dia itu trauma dulunya ngelihat saya ditonjok itu, jadi dia teriak, jadi kayak gimana lah, kayak ngelihat orang tuanya. Sekarang kacau gitu. Anaknya ibu tinggal di mana sekarang? Yang Anaknya anak Ibu tinggal mana? saya yang gede ada di Bekasi, di studio rekaman. Sudah menikah? Belum, Pak. Belum menikah. Dia apa cowok? kerja, cowok, Pak. Cowok. Yang paling kecil Paling kecil ikut saya. ikut ibu. Iya, Dia dia- sekarang sekolah atau bekerja juga? Dia belum sekolah, Pak, putus. Karena putus sekolah kan. Iya. Tapi masih usia sekolah atau sudah usia Produktif. Nah, di atas Ya. 18 tahun gitu? Umur 16, Oh, 16. Artinya masih Nanti. kurang lebih SMA ya. 17 mau ngikut kerja abangnya. Jadi sambil sekolah Sambil juga. sekolah juga ya. Pak Ustadz nih, dari kasus Ibu Fatimah ini mungkin untuk pemirsa di rumah agar tidak terulang kembali apa yang harus mereka lakukan nih, dari mulai berkenal dengan calon suami sampai nanti pernikahannya sampai nanti punya anak, seperti apa nih Pak Ustadz? Ya, Mas Farid, ini penting untuk kita sampaikan pada pemirsa Tawakal di seluruh tanah air yang dirahmati Allah. Pastikan ketika kita mau berkeluarga, ikuti cara yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Proses mau berkeluarga itu kan diawali dengan khitbah, lamaran. Apa tujuan dan fungsi dari khitbah? Yang pertama adalah saling mengenal. Si A ini baik apa enggak? Anaknya siapa? Biar tahu. Kalau anaknya orang yang nggak baik, ada potensi tidak baik. Ya. Tapi tidak lalu kemudian anaknya orang tidak baik, kemudian pasti tidak baik, tidak. Perlu kita saling mengenal, background agamanya bagaimana, pendidikannya bagaimana, agar tidak membeli kucing dalam karung. Kelihatannya baik, ternyata setelah menikah menjadi harimau, menjadi buaya, kata ibu tadi. Yang kedua, setelah kita khitbah, kita akdun nikah. Itu ada proses. Ya, setelah saling mengenal dengan baik, yakin, masuklah ke akad pernikahan. Di situ sebelum akad nikah, pastikan kita memahami hak-hak dan tanggung jawab. Tidak hak-hak dan tanggung jawab terkait dengan manusia saja, tapi hak-hak dan tanggung jawab di hadapan Allah juga penting untuk kita pelajari. Maka dalam satu kitab disebutkan, termasuk yang saya sampaikan tadi, kitab Tankihul Qaul, orang yang mendapat perlakuan kasar dari seorang suami, ya, istri yang mendapat kezaliman dari suami, kalau sabar, dia dapat pahala seperti kesabarannya Sayyidah Asiyah, Zaujati Fir'aun. Tidak harus dipukul kepalanya dengan batu, tapi pahala yang sudah diterima. Kayak ibu, kalau sabar ya, dan diikhlaskan semua, pahalanya Sayyidah Asiyah sudah ibu dapat. Begitu juga seorang suami yang kalau dia mendapat perlakuan kasar, cerewet, ketidaktaatan dari seorang istri, lalu dia sabar, dia akan mendapatkan pahala kesabaran seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah. Tidak perlu harus merasa sakit sekujur tubuh, tapi pahala itu akan diperoleh. Tapi kita tidak harus sampai mengalami hal itu kalau kita ngerti hak dan tanggung jawab kita. Terakhir, seorang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pastikan jaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu menjaga seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngaji Qur'annya rajin, insya Allah setan dengan sendirinya akan lari dan terlempar. Bisa jadi kemarahan seorang suami karena kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sela-sela kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baca Quran yang rajin, rajin sodako, berbuat baik, bertutur kata yang baik pada suami, perbanyak baca sholawat. Terutama sholawat yang terkait dengan kalau kita sering dizalimi. Itu ada sholawat khusus, kalau kita sering dizalimi, baca sholawat ashghil, Bu. Ya, pemirsa seluruh tanah air, bangsa kita sekarang lagi sedikit-sedikit berantem gitu. Maka sudah saatnya kita memperbanyak membaca sholawat ashghil. Sholawatnya begini, nanti bisa ditirukan kalau ada yang di rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Salawatnya begitu dan perbanyak. Insya Allah orang yang berbuat zalim kepada kita tidak akan pernah sampai dan dia akan dizalimi oleh orang lain atas izin Allah. Nah, ini makna dari sholawat ashghil. Ya. Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Kita minta kepada Allah dengan barokahnya Rasulullah, semoga orang-orang yang berbuat zalim kepada kita disibukkan oleh orang yang berbuat zalim lagi yang lainnya. Jadi nggak sempat zalim kepada kita lagi, tapi dia sibuk dengan kezaliman orang yang zalim lainnya. Biarin orang yang jahat bertemu orang jahat. Lalu kita berdoa, wa akhrijna min bainihim salimin, ya Allah, keluarkan kami di antara mereka orang yang zalim sebagai orang yang selamat. Ya, dengan barokahnya Rasulullah SAW, insya Allah itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa tadi. Amin ya Rabb. Artinya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya buat Ibu Fatimah. Coba tadi diamalkan tadi salatnya yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dilakukan setiap hari, bisa berkali-kali Pak Ustadz ya. Berkali-kali. Itu lebih sambil baik. Mijet, itu bisa langsung sembuh itu Bu, insya Allah Bu. Insya Allah. Sama Saya biar. alhamdulillah tiap ngurut itu manjur Pak, paten terus. Masya Allah. Kenapa Ibu? Pada sembuh ya, itu berkat dari Allah. Iya. Sambil baca sholawat nanti ditambahi. Iya, Saya ditambahin. membaca sholawat, sholat 5 waktu. Iya. Sholat tahajud. Utama ya, sholat tahajud juga. Ya mudah-mudahan bisa pelan-pelan mengikis rasa kekhawatiran sama trauma Ibu ya. Amin ya Rabb. Apa yang terjadi di masa lalu. Terima kasih Ibu sudah bercerita ke kita. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah yang bisa diambil dari pemirsa di rumah ya. Pak Ustadz juga terima kasih. Sama-sama Mas Farid. Ya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.